Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Alhamdulillah tahdus bin ni'mah. Kita masih tetap diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmu, tolabul ilmi. Nah, tolabul ilmi itu wajib bagi setiap muslim, bukan bagi orang yang nggak bisa, bukan, tapi bagi setiap muslim. Jadi bukan saya udah pinter nggak usah ngaji, bukan. Jadi bagi setiap muslim yang ngaku muslim, yang ngaku mukmin itu wajib ngaji. Bahkan kalau niatnya gitu ngaji itu ingin bisa, nanti biasanya kalau sudah merasa bisa berhenti ngajinya. Baru merasa itu merasa bisa. Belum bisanya mah hanya merasa bisa. Gitu. Itu makanya setiap orang itu ketika ngaji, setiap ngaji kemudian ngaji lagi, jadi kelihatan kita tuh kekurangannya gitu kalau udah ngaji mah. Kalau tidak ngaji mah nggak akan tahu kekurangan kita. Jadi merasa hebat gitu. Bahkan karena nggak mau ngaji, saking hebatnya dapat ilmu sedikit saja, misalkan dari medsos, dari mana saja merasa pang pinterna, nyalahkan ke ulama gitu ya. Padahal kata Rasul itu, barang siapa yang tadi atiullah wa atiur rasul, barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang ingin bahagia maka harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bagaimana kita taat kepada Rasul? Salah satunya yaitu taat kepada ulama. Kenapa taat kepada ulama? Karena al ulama warasatul anbiya, kan gitu. Karena ulama itu pewaris para nabi. Maka kita harus mengikuti kaul ulama gitu. Dan Rasul mengatakan la yadkhulul jannah, tidak mungkin ada seseorang itu bisa masuk surga illa rahim, kecuali dia itu memiliki sifat rahim. Ya. Ya, kecuali memiliki sifat rahim. Kila, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kullama narhamu, apakah kami enggak memiliki sifat rahim? Perasaan aku juga sudah rahim kok, gitu mungkin kalau bahasa gitu ya. Kata para sahabat, ya Rasul, aku sudah rahim kok, gitu. Aku sudah rahim. Rahim itu apa? Asih ya, ulas asih ya. Qala laisa ayyarhama ahadukum sahibahu innamar rahmatu ayyarhaman nas. Rahim itu bukan hanya kepada sahabat, bukan hanya kepada teman, bukan, tapi kepada seluruh manusia. Nah, itu yang disebut dengan rahim. Jadi kita sayang itu bukan hanya kepada tetangga, sahabat, saudara, bukan, tapi kata Rasul apa? Sesungguhnya innamar rahmatu ayyarhaman nas. Sesungguhnya yang disebut dengan rahmat itu, kasih sayang itu kepada semua manusia. Bahkan wa in asu, walaupun manusia itu tukang dosa gitu, tukang dosa, itu kita harus sayang tetap. Gimana caranya sayangnya? Ini orang tukang dosa, kayak gini aja logikanya. Kata Rasul, tolonglah orang yang dolim dan tolonglah orang yang didolimi. Kamu harus menolong orang yang didolimi dan orang yang mendolimi. Sahabat kan bertanya, ya Rasul,
Kalau aku menolong orang yang didolimi wajar, gampang kan, keharti lah. Tapi gimana caranya kita menolong orang yang mendoliminya? Itu gimana caranya? Caranya mencegah orang itu berbuat dolim lagi, itu menolongnya gitu. Nah, ini juga orang yang maksiat kalau kita sayang, contoh misalkan orang itu nggak pernah ke masjid, kita sayang, tolonglah, ajaklah dia ke masjid, gitu cara nolongnya. Jadi cara menolongnya seperti itu. Kalau dia korupsi, kita tolong, gimana? Lain di pasien, kalau korupsi itu harus gini, bukan, tapi jangan korupsi gitu, dicegah gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan rahmat. Jadi kata Rasul, tidak mungkin seseorang itu bisa masuk surga kecuali dia memiliki rahim ya. Kalau rahim itu di dalam Al-Quran itu diperuntukkan dengan berbagai bentuknya ya, kurang lebih 57 kata lafaz ya di dalam Al-Quran tuh, itu ditunjukkan untuk orang-orang yang mukmin. Rahim itu orang yang taubat, orang yang mau berdoa dan seterusnya. Kaget sudah ganti preman dong, kapan aduh ruas. Mulai naon bete. Oh iya, rahim itu di dalam Al-Quran itu disebutkan untuk orang-orang yang mukmin, yang tobat, yang berdoa dan seterusnya. Beda dengan Rahman. Rahman itu diperuntukkan kepada orang yang mukmin atau non mukmin. Rahman itu dalam Al-Quran banyak gitu. Artinya maka kan kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rahmannya Allah itu diperuntukkan bukan hanya untuk orang mukmin, tapi juga non mukmin. Bukan hanya muslim tapi non muslim juga diperuntukkan dengan rahmannya Allah. Tapi kalau rahimnya Allah untuk mukmin saja gitu. Makanya para ulama ahli tafsir mendefinisikan Rahman dan Rahim itu sebetulnya dari rahmah ya, sama kata dasarnya. Hanya kalau keperuntukannya itu, kalau Rahman itu kasih gitu lah, maka kita maha pengasih. Kalau Rahim penyayang. Allah mengasihi artinya memberi, mengasihi itu kan ngasih. Ngasih, Allah itu ngasih itu kepada orang yang mukmin atau non mukmin dikasih oleh Allah. Orang yang maksiat, orang yang baik dikasih oleh Allah. Tapi kalau rahim itu sayang. Kalau orang yang disayang dikasihnya tapi disayang. Kalau orang yang dengan rahman itu dikasih mungkin saja tidak dirahmi, tidak disayang gitu. Itu yang membedakannya. Dalam Al-Quran ada Rahman dan Ar-Rahim. Tadi sini kita harus rahim. Nah, ketika kita menyebutkan, kalau kita disinkronkan sareng Al-Quran tadi, kita korelasikan dengan Al-Quran bahwa rahim itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang bermukmin, walaupun dia maksiat tapi tetap mukmin, maka kita harus rahim. Kenapa kita tidak boleh tidak harus terlalu rahman gitu ya? Kalau rahman itu lebih khusus sifat Allah tuh. Kenapa? Karena Allah itu, kalau kita mengikuti Rahman Allah atau kita mengikuti Rahman lah, lafaz Rahman Allah itu agak bahaya ya, bukan agak lagi, bisa bahaya tuh. Karena Allah itu kan dengan Rahmannya mau maksiat dikasih jalan oleh Allah. Mau berbuat dosa gitu, silahkan nih jalannya, seperti dikasih aja oleh Allah. Itu Rahmannya Allah. Kalau manusia ada sifat Rahman itu bisa bahaya gitu. Bahayanya apa? Ada orang yang mau misalkan mencuri susah, nggak ada alat, oh ini alatnya gitu, masa gitu. Itu Rahman. Makanya tadi
Harus rahim. Rahim caranya apa? Sayang. Kata saya, jangan gitu kan rahim. Kalau Rahman itu ini alatnya gitu. Itu Rahman ya. Maka Rahman itu khusus untuk Allah ya. Kenapa? Karena Allah tahu ya yang harus bagaimana ya. Nah. Ya. Kata Sufyan bin Uyainah, ketika kita sudah rahim, sudah dicintai, berarti disayang, dicintai, maka bagaimana bukti fisiknya kita sudah dicintai? Maka kata Sufyan bin Uyainah, man ahabballah ahabba man ahabbahullah. Man ahabballah, barang siapa yang sudah mencintai Allah, gitu. Berarti kita sudah cinta belum? Nanti lihat indikatornya. Jadi barang siapa yang sudah mencintai Allah, pasti dia man ahabba, ulang deh, man ahabballah ahabba man ahabbahullah. Loba ahabana ya. Barang siapa yang sudah mencintai Allah, pasti dia mencintai orang yang mencintai Allah, gitu. Siapa buktinya? Al ulama wassolihin, yaitu para ulama dan orang-orang soleh. Jadi kalau kita sudah mencintai orang-orang soleh, mencintai ulama, berarti kita sudah mencintai Allah. Tapi kalau misalkan ada yang soleh ngaji, misalkan gini, datang kita ngaji kos nyawerek soleh ngaji. Nah itu berarti kita tidak mencintai Allah. Kenapa? Karena tidak mencintai orang yang mencintai Allah, gitu. Jadi ciri orang yang mencintai Allah itu cinta terhadap ulama, cinta terhadap orang-orang soleh. Janganlah kah mencaci maki ke ulama teh. Karek bisa sautik nyalahkeun Imam Syafi'i. Waduh, Imam Syafi'i itu usia 7 tahun saja sudah hafal Al-Quran. Dan artinya 12 tahun itu sudah hadis berapa ribu hadis, ratusan ribu tuh yang hafalnya. Bahkan tuh, wah Imam Syafi'i itu ahli bid'ah kan gitu. Aduh bahaya tuh ya. Orang yang mencintai Allah itu mencintai ulama. Coba bayangkan, saya itu nggak kebayang ya kalau misalkan tidak ada ulama fikih ya. Kalau tidak ada ulama fikih, bagaimana kita sholatnya, bagaimana kita ibadahnya, sulit. Ya. Coba aja gini, waktu zaman Nabi dalam Quran, dalam hadis, kalau ngaji hukumnya apa? Dalam Quran, dalam hadis, wajib. Ada hadisnya yang menyebutkan wajib. Fardhotun, fardu. Oke, sholat. Oke, itu adalah sholat tuh hukumnya apa? Wajib. Cek saha? Cek Al-Quran. Apa Al-Qurannya? Aqimus sholah. Artinya apa? Itu menunjukkan wajib. Perintah aja kan. Nah, kapan adanya menyebutkan wajib, sunnah, makruh? Itu setelah zaman tabi'in ke sini. Zaman Nabi itu nggak ada wajib, sunnah, apalagi makruh, mubah. Maksudnya konsepnya itu ya kalau sekali-kali mah wajar, kayak tadi misalkan thalabul ilmi fardhotun ada, tapi kebanyakan mah enggak gitu kan. Coba contoh utlubul ilma, carilah ilmu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu nggak ada kata-kata wajib atau apa, nggak ada. Contoh misalkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba. Kutiba itu kataba itu kitab itu tulisan. Telah dituliskan kepada kalian saum, seperti orang-orang sebelum kalian. Siapa yang menyebutkan wajib, sunnah, makruh? Ulama. Waktu zaman Nabi apa? Yang adanya apa? Amar sama nahyi. Apa itu amar? Perintahan. Nahyi larangan. Belum ada sebutan
ini wajib, ini sunnah, enggak ada. Kalau ayat ini apa? Ayat itu yang ini, yang sebelah sini. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Ayat ada bahasa wajib enggak atau fardu? Enggak ada ya. Kitabam mauquta, ditulis dengan waktunya tertentu. Nah, kenapa ulama sekarang berpikir bagaimana ini hukumnya wajib dan sunnah? Kalau dulu waktu zaman Nabi, zaman sahabat, itu enggak memilih-milih ini perintahan Allah, ini perintahan Rasul. Ini wajib, ini sunnah, enggak. Hanya perintahan, laksanakan. Larangan, tinggalkan. Yang enggak melihat apa? Ini wajib, ini sunnah, perintahan, udah. Laksanakan, larangan tinggalkan, udah gitu. Hanya kesini sahabat udah nggak ada Rasul, kemudian ada sahabat juga kemudian berkembang, Islam berkembang, kemudian maju dan seterusnya. Islam, dunia itu semakin maju. Pas zaman tabi'in, banyak orang-orang sibuk dengan dunia. Karena sibuk dengan dunia, banyak yang ditinggalkan amalan-amalan yang biasa dipakai oleh Nabi dan Rasulnya. Ulama berpikir, aduh kumaha, gimana kalau yang benar-benar ini selalu dilakukan oleh Rasul, nanti ditinggalkan. Kalau nggak dipilih-pilih. Atau yang kadang-kadang ditinggalkan oleh Rasul, tapi oleh umat lah dilaksanakan benar-benar. Maka dipilihlah oleh para ulama. Oh, ini yang tidak pernah dilakukan, dan ini menekankan, oh ini yang wajib. Maka teruntutkanlah oleh ulama itu uang wajib ini gitu. Wajib juga ada yang fardu kifayah, ada fardu ain gitu. Golongkan. Oh, yang ini mah sunat, dan terkadang Rasul juga tidak melaksanakan. Sunnah juga nanti ada sunnah muakkad, ghair muakkad dan seterusnya. Oh, ini mah haram benar-benar. Nah, itu tuh ulama yang mengkategorikan seperti itu teh. Nah, jadi jasa ulama tuh, makanya kita harus cinta terhadap ulama kayak gitu. Coba bayangkan kalau nggak diklasifikasikan oleh ulama, mungkin yang wajib ditinggalkan, sunnah dilaksanakan, mungkin saja. Gitu. Karena sudah diklasifikasikan oleh ulama dengan melihat karakter segala sesuatunya, maka wajib sunnah. Gitu. Contoh misalkan perintahan haji, ayatnya apa? Wa atimul hajja wal umrota lillah. Artinya apa? Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah, kan gitu. Enggak wajib itu, haji itu rukun Islam, enggak. Ya itu. Maka kita harus cinta terhadap ulama. Satu, cirinya orang, indikatornya orang yang cinta kepada Allah adalah cinta terhadap orang yang mencintai Allah. Satu, yaitu buktinya siapa? Ulama dan orang-orang yang soleh. Jadi kita harus cinta terhadap orang-orang yang soleh. Nah, cinta ini hati-hati ya, di sini masuk rada diplesetkeun cinta teh geus nguping cinta teh kade. Cinta. Yang kedua, waman ahabba man ahabbahullah ta'ala ahabba ma ahabba fillah. Yang kedua indikatornya, orang yang sudah cinta kepada Allah. Satu kan tadi cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Yang kedua, mencintai yang dicintai oleh Allah. Mencintai perkara, sesuatu, perbuatan yang dicintai oleh Allah, gitu. Jadi orang yang sudah mencintai Allah, cirinya adalah dia cinta terhadap apa yang dicintai, sesuatu yang dicintai oleh Allah. Contoh, banyak sekali orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah karena satu, misalkan dengan sabarnya. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang sabar. Maka kita juga harus sabar gitu. Allah itu senang terhadap orang yang tadi yang rahim, kasih sayang. Gitu. Maka kita pun harus sayang. Abu Hurairah, sahabat Rasul ya, Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah itu apa? Hurun. Hurairah itu kucing. Kenapa? Karena sayang terhadap kucing.
dia dapat cintanya kepada Allah karena sayang, selalu memperhatikan kucing. Gitu. Ibnu Hajar dan ulama yang lain, ada satu ulama ketika dia nulis kitab, kan dulu mah pakai kalam ya, kemudian pakai ini kecelup. Tuh, kemudian pas mau ini kalamnya ke tintanya, yang mencelupkan gini, ada lalat sedang minum, kayaknya sedang kehausan. Dengan rasa rahimnya tadi, ya Allah kasihan cenah warga lah. Dia mentalaah dulu, ini aja bacaan dulu. Oh ya, udah beres, gelebah terbang lagi, dilanjutkan lagi. Maka dikersakan oleh Allah ya, dia ketiduran ya pada penulisan tersebut, maka didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril titip salam, Allah titip salam kepadamu, Allah ridho kepadamu. Kenapa? Karena kamu sayang terhadap makhluk Allah. Itu rahimnya tuh banyak sekali. Itu kan ada kisah dalam hadis ya, seorang ahli jinnah yang tadinya ahli neraka, karena cintanya sayangnya kepada anjing, memberi minum terhadap anjing, bukan cintanya kepada anjing tapi memberi minum kepada anjing karena kasihan, itu jadi ahli surga. Satu lagi dalam hadis, dia sudah diponis bahkan diusir oleh Rasul karena dia ahli jinnah, kemudian dia ngasih kurma kepada fakir miskin yang minta-minta, yang kelaparan, hanya 2-3 biji, diponis oleh Allah ahli surga. Gitu. Banyak sekali. Nah, kalau Allah senang terhadap sedekah, maka sedekah. Ayatnya mana? Wah, banyak sekali ayatnya. Salah satunya kata Allah, as-shadaqatu itu hadis ya. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menghilangkan balahi. Kata Allah, wa yurbis shadaqah. Allah akan menumbuhkan orang-orang yang suka sedekah, rizkinya dan seterusnya. 2 tuh. Ya. Jadi yang pertama, ketika kita yang dianggap cinta kepada Allah itu ketika kita mencintai orang yang mencintai Allah, yaitu ulama dan para yang solehnya, para ulama dan orang-orang solehin. Yang kedua, mencintai sesuatu atau perkara yang dicintai oleh Allah ya. Apa contohnya? Allah senang tahajud, kepada orang yang tahajud maka kita tahajud. Apa yang paling disenangi oleh Allah itu? Kalau lihat di kisah-kisah para ulama, kebanyakan itu bukan di ibadah rutin ritus gitu ya, kebanyakan, tetapi sosial. Kebanyakan Allah itu senang gitu. Orang yang sedekah, orang yang suka menolong orang lain, itu biasanya Allah itu senang itu. Yang sabar dan seterusnya. 2, yang ketiganya. Ya, yang kedua itu baru santai, sesuatu yang dicintai oleh Allah. Buktinya apa? Amal soleh lah. Ya, yang amal soleh gitu ya. Minal amal. Yang ketiganya, wa man ahabba ma habba fillah ahabba alla yu'arrifahun nas. Yang ketiga, cirinya orang yang mencintai Allah dan pasti dicintai oleh Allah adalah dia tidak suka memamerkan ibadahnya, amalnya, tidak suka dilihatkan, dipamerkan, diperlihatkan kepada orang lain. Tuh, kecuali memang promosi, orang teh jualan, kerjualan, pamerkan, eta mah promosi, bayar gitu. Nah, jadi jangan terlalu banyak dipamerkan gitu. Artinya apa? Artinya ketika dia amal itu senangnya ketika dia beramal apa? Bal yastaghilul a'malu fil khalwah. Dia senangnya itu ketika amal, semangatnya itu ketika tidak ada orang lain. Jadi ketika banyak orang lain itu biasa-biasa aja seperti orang lain lah gitu. Amalnya enggak terlalu heboh gitu. Kalau sendiri di rumah wah nyaan semangat gitu. Tapi kalau dengan orang lain mah samalah bareng. Gitu. Standar aja seperti orang lain kalau dengan ini mah ya gitu, dengan orang-orang mah gitu. Ya.
Ketika misalkan ketika dzikir dengan orang lain kita sampai bisa nangis, gitu Bu. Tapi kalau sendiri, enggak gitu, jangan gitulah. Gitu ya. Kalau dengan umum mah biasa aja, kelihatannya tuh biasa. Tapi kalau sendiri di rumah, tahajudnya ya Allah, bangun jam 12, wah. Ibadah gitu ya. Gitu. Jadi seneng yastaghilul a'mal yastaghilul a'mal bil khalwah. Senengnya itu katungku artinya fokusnya amalnya itu di khalwah. Khalwat itu menyendiri ya, menyendiri. Kalau menyendiri dia itu ibadahnya Allah. Dia bisa nangis dengan Allah gitu, bercinta itu seneng gitu. Kalau sholatnya juga gitu, surah Yasin saroknaat ya, tamat gitu. Lain ayat pertama hungku Yasin Allahu Akbar sana seayat gitu. Al-Baqarah tamat gitu. Alif lam mim hungku. Oh, karena jadi ikut semangat sendiri ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa kalau itu mah bagus ya. Hanya jangan ya pamer tadi intinya. Jadi jangan ingin ketika kita misalkan di tempat umum kita bisa khusyuk tapi di sendiri tidak bisa khusyuk gitu. Ya. Itu ya, itu bagusnya gitu. Jadi orang yang sudah mencintai Allah itu senangnya itu amalnya itu lebih senang. Yang biasa mah biasa aja. Tapi terkadang memang salah satu padilah berjamaah itu seperti itu. Salah satu padilah berjamaah itu jadi ikut semangat gitu. Oh, coba kira ketika di rumah sholat wajib jarang pakai sunnah. Itu semangat. Tapi jeung batur makan sok semangat gitu. Asal lebar ka masjid jauh-jauh mah sunah. Jadi ikutan. Kalau di rumah kan udah sholat wajib teh udah aja, jangan dzikir. Tapi kalau di masjid itu terbawa dengan yang lain ya nggak apa-apa awalnya. Tapi nanti mah harus mau di masjid, mau di rumah, mau dimanapun sama stabil, konsisten gitu, mudawamah gitu. Nah itu cirinya cinta kepada Allah teh. Orang yang sudah mencintai Allah teh seperti itu. Nah dalam hal ini cintanya itu satu cinta terhadap yang diwajibkan, yang dipardukan kepada Allah. Apa yang dipardukan? Yaitu yang dipardukan itu satu amal-amal yang diwajibkan. Yang kedua larangan-larangan yang diharamkan. Nah itu artinya wajib. Ketika kita mencintai Allah wajib mentaati yang diwajibkan oleh Allah, yaitu wajib melaksanakan dan wajib meninggalkannya gitu. Contoh misalkan berbohong itu wajib ditinggalkan karena haram, tinggalkan, itu wajib tuh namanya. Jadi ada yang cintanya terhadap yang wajib, ada cintanya terhadap sunnah. Hanya kalau orang yang pertama, tingkatan yang pertama yaitu orang yang mencintai terhadap yang diwajibkan, wajib melaksanakan dan wajib meninggalkan, itu golongan yang paling rendah. Golongan yang hebat yang kedua yaitu dia sudah mencintai sunnahnya ya, melaksanakan sunnahnya dan meninggalkan makruhnya, bahkan subhatnya sudah ditinggalkan. Itu yang paling hebat. Yang makruh saja sudah ditinggalkan, apalagi yang haram kan itu. Jadi kalau lihat orang soleh atau tidak soleh, jangan lihat wajibnya, lihat sunnahnya. Kalau sunnahnya rajin, pasti wajib rajin. Namun wajib rajin, yang wajibnya rajin belum tentu sunnahnya.
Kelihatan orang lain melihat aja. Kalau sunnahnya sudah hebat, dikirnya sudah hebat, apalagi sholatnya kan gitu. Apalagi yang wajibnya gitu. Wa qala as-sadiq man daqa min khalisi mahabbatillah sagalahu bidzalika talabid dunya an talabid dunya. Hanya yang keempatnya, barang siapa yang sudah mencintai Allah, cirinya yang keempat itu pasti dia mengabaikan dunia. Kayak butuh gitu. Seperti Abdurrahman bin Auf, punya uang banyak, sodakokan, kayak nggak butuh gitu. Dia kerja lagi, sodakokan lagi, gitu aneh gitu. Abu Bakar, gitu, Utsman, gitu. Butuh karena dunia gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan dunia? Dunia itu lebih dari kebutuhan pokok, itu disebut dunia. Jadi kalau kebutuhan pokok mah bukan dunia. Jadi yang akan dihisab itu kebutuhan pokok. Lebih daripada kebutuhan pokok. Contoh, baju, ini dunia bukan? Bukan. Kenapa? Kebutuhan pokok. Sekarang yang dipakai satu kan baju, yang disimpan di lemari itu kebutuhan pokok bukan? Bukan. Lebih berarti yang dihisab itu yang disimpan. Yang dipakainya enggak, yang disimpannya dihisab. Kan yang disimpannya juga dipakai nanti, tapi kan ini bakal disimpan. Yang ini nanti yang akan dihisab, maka jangan terlalu yang banyak dihisab gitu. Kalau dipakai kami, kalau dipakai semuanya berarti israf, namanya berlebihan. Dihisab deh, oke. Makanya kata ulama, bagusnya si baju itu digilir untuk ibadah tuh. Jadi semuanya kebagian gitu. Jangan terlalu lama ting ngahisab. Aku nggak dipakai ibadah sih. Digilir itu. Spesial buat hari Jumat itu. Bagusnya kalau Jumat itu putih kan. Bagusnya. Kalau hari raya yang paling bagus bukan putih. Kalau hari raya itu beda. Bagusnya abdolnya kalau Jumat itu putih abdolnya. Tapi kalau hari raya itu bukan putih, tapi yang paling bagus menurut kita gitu. Hari raya tuh. Karena hari raya itu hari berbahagia. Yang kita punya bukan kudu meulin wa anyar wae urang. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, jadi yang disebut dengan dunia, contoh kita sudah makan nih, kenyang. Makan ini. Nah, itu lebih daripada kebutuhan pokok. Nah, ini yang dihisab gitu. Nah, Pak Yud, karena ini sudah ada, kalau tidak dimakan mubadir dihisab juga. Udah makan dan udah ada. Ini kan memuliakan tamu itu wajib. Kan mayyuminu billahi wa yaumil akhir para yukrim daifahu. Orang yang beriman itu kepada Allah, kepada akhirat itu memuliakan tamu, salah satunya dikasih makan. Memuliakan tamu, minum. Memuliakan tamu. Nah, dipaksa. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga teh naon bieu teh Payun? Yang keempat teh naon bieu teh? Nah, geus poho deui nya Mana leungit ning Payun? Mana? Yang hisab.
Mana Pak? Yang keempat. Oh ya, ini. Jadi orang yang keempat, orang yang sudah mencintai Allah itu akan enggak terlalu enggak hubudunnya lah, tuh intinya gitulah. Intinya enggak hubudunnya, tapi ke dunia itu agak ya gitu. Justru dipakai fasilitas untuk ibadah lah gitu intinya. Bukan untuk mewah-mewahan. Karena kemarin kita bahas di surah apa? Malam kemarin teh. Surah Waqiah. Salah satunya yang akan celaka yaitu ashabus shimal itu apa? Mutrafin. Apa mutrafin kemarin? Yaitu orang-orang yang selalu mewah-mewahan, ya, bersenang-senang, bermegah-megahan, tapi lupa syukur. Ya. Mau inginnya bermegah-megahan tapi lupa syukur. Itu mutrafin kemarin dan seterusnya. Yang kelimanya, jadi orang yang sudah mencintai Allah selain apa? Antolabid dunya wahsya an jamil bashar. Yang kelimanya enggak terlalu banyak gaul gitulah. Orang yang sudah cinta kepada Allah itu enggak terlalu gaul. Ya mah di kegiatan gapleh aya, futsal aya, nonton aya, ka di mana ge aya we teh gitu. Enggak. Enggak, ini mah kan kata orang tua dulu itu ya, kata guru-guru itu disebut harus bisa sembunyi di tempat yang terang. Nyumput di nucaang jangan cokolot. Nyumput di nucaang itu ada, tapi gimana ya, kayak nggak ente kemana-mana teh aya we gitu. Kalau udah mencintai Allah itu nggak terlalu banyak gaul, yang penting-pentingnya aja gitu. Kalau pas pengajian ada. Tafsirannya mungkin membatasi Ya, ya betul. Nggak terlalu bebas gitu. Ya gitu. Ya, kalau sedang ngaji ya, kalau ada manfaat ya, bukan gini. Dah aku makan. Nah. Cari orang yang soleh. Anu penting-penting we. Gitu. Ya, abang kena tadi kan jangan terlalu banyak gaul, orang lain itu sedang korpre ya. Korpre. Oh, kita itu saya membatasi enggak ikutan, bukan gitu. Itu mah kebaikan mah iya gitu, sosial ya gitu. Pokoknya yang baik-baik mah kita ikut, tapi ketika ya enggak terlalu ada manfaatnya tinggalkan gitu. Kelima tuh ya, itu indikator kita mencintai Allah ya. Maksudnya tadabbur alam. Iya, yang kalau yang bagus mah ya harus itu. Ini maksud dibatasi, apalagi yang percuma lah, yang sia-sia gitu. Gimana kalau olahraga misalkan? Olahraga kan diperlukan. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang kuat, dan Allah tidak cinta terhadap orang yang dhaif gitu. Itu dalam hadis tuh. Jadi dalam hadis Rasul menyebutkan innallaha yuhibbul qawi. Allah senang kepada orang-orang yang kuat. Salah satunya dengan ya kuat fisik lah maksudnya. Kuatnya itu nggak apa-apa, olahraga gitu. Nggak, tadilah intinya Pak Dadang ya, dibatasi. Wallahu a'lam bishawab. 5 itulah ya. Kayak di tes mingon payun untuk tiasa ditatihkeun. Mengenai hukum itu maksudnya berarti kalau di atas tabiin berarti 300